Oke, mari kita bahas sesuatu yang kita pakai ya setiap hari. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin soal itu? Uang. Apa sih sebenarnya benda ini dan gimana cara kerjanya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan sedikit imajinasi ya. Bayangin sejenak, dunia ini nggak ada uang. Kamu seorang peternak ayam, dan rambutmu, wah, udah gondrong banget, butuh dirapihin. Pertanyaannya, kira-kira berapa ekor ayam yang pantas buat bayar ongkos potong rambut? Nah, disinilah masalahnya, jadi makin rumit. Ternyata tukang cukurmu lagi nggak butuh ayam, dia butuhnya roti. Sekarang kamu harus cari dulu tukang roti yang mau menukar rotinya dengan ayam. Inilah inti dari masalah barter yang super nggak efisien itu. Susahnya nemuin dua orang yang kebutuhannya saling cocok satu sama lain. Nah, kekacauan sistem barter inilah yang akhirnya mendorong manusia untuk berinovasi. Jelas, kita butuh sebuah penemuan yang jenius buat memecahkan masalah ini. Dan penemuan itu, tentu saja, adalah uang. Dan inilah dia, solusi yang elegan banget. Uang itu pada dasarnya adalah apapun yang kita semua sepakati sebagai alat tukar. Uang membebaskan kita dari kerumitan barter dan bikin perdagangan jadi jauh-jauh lebih gampang. Tapi, tunggu dulu, nggak sembarang benda bisa jadi uang loh. Biar bisa berfungsi dengan baik, uang itu harus punya beberapa karakteristik penting. Anggap aja ini kayak spesifikasi teknis untuk sebuah alat yang paling penting di dunia. Jadi, supaya bisa berfungsi, uang harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, harus tahan lama ya, nggak hancur kalau kena hujan. Terus harus diterima sama semua orang, gampang dibawa-bawa, dan bisa dibagi jadi unit yang lebih kecil. Coba bayangin repotnya kalau mau beli permen tapi harus motong sapi dulu. Nilainya juga harus relatif stabil, dan yang paling penting, jumlahnya terbatas, biar nilainya tetap terjaga. Oke, sekarang kita tahu syarat-syaratnya. Yuk kita lanjut buat ngeliat apa aja sih kekuatan super atau fungsi utama dari uang dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ekonom biasanya membagi fungsi uang jadi dua kategori besar. Ada yang namanya fungsi asli, ini alasan utama kenapa uang diciptakan. Lalu ada fungsi turunan, ini adalah peran-peran tambahan yang muncul seiring berjalannya waktu. Inilah dua tugas utamanya. Pertama, jelas, sebagai alat tukar yang menyelesaikan masalah barter tadi. Kedua, dan ini penting banget, sebagai satuan hitung. Uang itu ibarat penggaris universal. Dia memberi kita patokan yang sama untuk menilai segala sesuatu. Jadi kita tahu kalau sebuah buku itu nilainya lebih tinggi dari sebuah pensil tanpa harus membandingkan keduanya secara langsung. Nah, seiring waktu, uang berevolusi dan punya fungsi-fungsi baru. Kita bisa menyimpan kekayaan dalam bentuk uang. Uang juga memungkinkan kita bikin kontrak buat masa depan, kayak pinjaman atau utang. Dan yang paling keren, uang jadi semacam bahan bakar yang menggerakkan mesin ekonomi modern kita. Setelah kita paham apa fungsi uang, sekarang mari kita lihat gimana bentuk uang itu sendiri udah berubah drastis sepanjang sejarah. Dari yang tadinya benda fisik berharga sampai sekarang jadi sekedar informasi digital. Nah, untuk memahami evolusi ini, kita perlu ngerti satu konsep kunci, nilai intrinsik. Gampangnya, ini adalah nilai dari bahan dasar pembuat uang itu sendiri. Dulu, konsep ini penting banget. Slide ini menunjukkan sebuah pergeseran yang fundamental. Dulu kita pakai uang bernilai penuh, di mana nilai sebuah koin emas ya sama dengan nilai emasnya. Tapi uang modern kita itu uang tanda. Nilai selembar uang Rp100.000 itu jauh lebih besar daripada harga kertas dan tintanya kan? Nilainya datang dari kepercayaan kita semua pada pemerintah yang menerbitkannya. Dan sekarang, kita masuk ke era yang lebih modern lagi. Coba dipikirin, sebagian besar uang yang kita punya sekarang bahkan nggak ada bentuk fisiknya. Uang giral itu pada dasarnya adalah angka yang kamu lihat di saldo rekening bank. Itu bukan tumpukan uang kertas di brankas, tapi sebuah catatan digital, sebuah janji dari bank buat ngasih kamu uang tunai kapanpun kamu minta. Oke, kalau sebagian besar uang sekarang bentuknya digital dan nilainya cuma berdasarkan kepercayaan, pertanyaan besarnya adalah siapa yang ngatur semua ini? Siapa yang mastiin jumlahnya pas supaya ekonomi tetap sehat? Para ekonom punya istilah khusus untuk ini, yaitu jumlah uang beredar atau money supply. Ini adalah total seluruh uang yang beredar di satu negara, baik yang bentuknya fisik maupun digital. Nah, cara ngukurnya ada beberapa. Anggap aja M1 itu semua uang yang ada di dompet kita, baik itu dompet fisik yang isinya uang tunai atau dompet digital di rekening giro yang bisa langsung kita pakai belanja. Terus ada M2, ini ukuran yang lebih luas. M2 itu mencakup semua yang ada di M1, ditambah uang yang ada di celengan kita, kayak tabungan atau deposito yang butuh waktu sedikit buat dicairkan. Jadi, gimana jumlah uang ini bisa bertambah? Bank sentral itu nggak cuma nyetak lebih banyak uang kertas loh. Salah satu cara utamanya adalah lewat operasi pasar terbuka. Gampangnya gini,
Bank sentral membeli surat utang dari bank-bank komersial. Ini kayak menyuntikkan dana segar ke dalam sistem perbankan. Nah, uang baru ini kemudian bisa dipinjamkan oleh bank ke masyarakat, yang akhirnya berputar lagi di ekonomi dan, boom, jumlah uang yang beredar pun bertambah. Kenapa sih ngontrol jumlah uang ini penting banget? Ada sebuah teori terkenal yang digambarkan dalam rumus ini. Sederhananya begini, jumlah uang yang beredar dikali seberapa cepat uang itu berpindah tangan harus seimbang dengan tingkat harga barang dikali jumlah barang yang diproduksi. Intinya apa? Kalau kamu nambahin jumlah uang terlalu banyak, tapi produksi barangnya segitu-gitu aja, ya yang naik pasti harganya. Nah, inilah yang kita sebut inflasi. Jadi, begitulah perjalanan uang. Dari benda fisik yang punya nilai sendiri, sampai jadi sebuah konsep kepercayaan yang wujudnya cuma data digital. Seiring evolusi ini terus berlanjut, ada satu pertanyaan menarik buat kita renungkan. Saat uang nanti benar-benar hanya jadi informasi murni, siapa ya yang akan memegang kendali selanjutnya?